dosanya. Udah saya aja yang bawa nggak apa-apa. Ih, nggak usah, ntar rusak. Apa sih? Saya tuh nggak tega liat Mbak Muti. Iya, Mas Bimo apaan sih rebut-rebut? Saya tuh nggak tega Mbak liat Mbak Muti bawa-bawa beginian. Mbak Muti kan ukuran saset, terus bawaan kayak gini berat. Saya tuh sebagai laki-laki yang jantan, yang prihatin melihat kondisi kayak gini, harus siap siaga. Dia nggak tega. Kenapa dia nggak tega ya? Biasanya dia yang paling tega. Kenapa Mbak Muti mukanya merah gitu? Apaan sih? Panas ini tuh, gerah rumah sakitnya. Panas? Iya, apaan sih? Bimo pegang-pegang. Enggak kok, nggak panas. Panas, gerah. Orang rumah sakitnya jelasinnya nggak tahu. Mbak Muti nggak salah nih Mbak. Buah-buah sebanyak nih, tutor ramenya aja belum bangun. Ngapain buah-buah banyak-banyak? Mau dibagiin semuanya? Hah, gini nih, kalau orang nggak tahu diri, nggak ngerti konsep berkunjung ke rumah sakit kayak gini, nggak pernah diajarin ya. Orang kalau mau ngejenguk orang yang sakit itu harus bawa sesuatu, nggak boleh tangan kosong, ngerti nggak sih? Udah ngomongnya. Mbak Muti sekarang tahu nggak? Sadar nggak? Mbak Muti tangannya kosong apa ada? Kosong kan? Yang ada siapa? Saya. Berarti saya yang bawa. Lah, gua bawa siapa? Gua bawa siapa? Mbak Muti. Cuma kan sekarang ada di tangan saya. Ya udah siniin, Oh balikin nggak lagi. bisa, nggak bisa kan tadi udah. Maksa lagi. Nggak Oh bisa. jadi tujuannya tuh kayak gitu mau. Nggak bisa kan Mbak Muti yang nggak. Ya ampun Mas Bimo, Muti masih aja berantem. Ini di mana coba? Salah dia Iya nih. Ih, apaan sih? Mbak Muti tuh. Banget deh. Kalian juga mau jenguk Rama kan? Iya Pak. Ya, yuk. Silakan. Bawa saya mana sih? Sabar ya Bu. Nak Rama itu orangnya baik banget. Bu, Ibu sama siapa kesini? Ibu sendirian. Ya udah kalau gitu kita nengok Nak Ramanya gantian ya. Iya Bu. Rama gimana keadaannya? Masih sama, belum bangun. Tapi yang penting dokter optimis hari ini Rama akan segera sadar. Doain aja yang terbaik ya nak. Ya, pasti saya doain kok Bu. Tante, ini aku bawain buat tante. Dari saya itu Tante. Ngerepotin segala, padahal nggak usah. Nggak apa-apa Bu, diterima aja. Muti tuh memang anaknya perhatian. Terima kasih ya. Kalau gitu, tante duluan ke ruang tunggu ya. Tante biar saya aja yang bawa berat. Oke. Terima kasih ya nak. Jadi bolak-balik gitu. Patrian, saya bawain dulu. Ya, bantu ya Bim. Ya udah, kalau gitu Ibu kesana juga ya. Nah, saya juga ikut. Ikut lagi. Wah, langsung balik. Nil, tolongin Nil. Nil. Saya ke toilet dulu aja ya. Saya tinggal. Ram, kamu belum bangun juga. Aku akhirnya udah ketemu sama mama kamu loh. Kayak yang kita selalu omongin dulu. Kamu bangun ya. Biar bisa lihat kita ngobrol secara langsung. Kamu tuh selalu korbanin diri kamu untuk nyelamatin orang lain. Dan kali ini yang kamu selamatin Trian. Tolong bangun ya Ram.
biar kamu bisa dengar permintaan maaf Trian secara langsung. Aku juga pengen berterima kasih ke kamu udah selamatin dia. Terlalu banyak sakit hati yang aku sama Trian udah kasih ke kamu. Dan rasanya gak adil kalau kamu gak dengar permintaan maaf kita secara langsung. Please, bangun ya Ram. Trian ngerasa bersalah banget ke kamu. Tolong maafin dia juga ya. Pak Trian. Bim. Gimana soal pelaku yang tadi malam udah ketemu? Atau ada informasi apa, Bim? Maaf Pak, belum Pak. Cuma saya udah nyuruh anak buah saya buat ngelidikin kasus ini Pak. Ya udah, saya minta tolong ke kamu ya. Kalau ada update apapun, sekecil apapun informasinya, tolong kasih tahu ke saya. Baik Pak, tenang aja. Semuanya udah bisa saya atur. Saya juga udah nambah personel baru buat nyelesain masalah ini. Rama tuh masih juga belum sadar, Bim. Dan ini karena siapa coba? Karena saya. Pak Trian. Kalau Rama sampai nggak bangun, Bim, saya nggak akan pernah maafin diri saya sendiri. Pak Trian nggak usah mikir macam-macam Pak. Tadi kan Bu Lastri juga ngomong sendiri Pak. Kalau tuh Rama sebentar lagi bakal sadar Pak. Saya tuh orang jahat, Bim. Saya orang jahat yang misahin Adila sama Rama. Pak, Bapak tuh bukan orang jahat Pak. Saya kenal Bapak orang baik-baik Pak. Nggak jahat gimana sih, Bim? Saya misahin Adila sama Rama di pernikahan mereka, Bim. Kamu bayangin pernikahan. Berarti mereka saling cinta, kan? Pak, yang saya tahu Pak Trian juga cinta sama Mbak Adila Pak. Ya, atas nama cinta saya ngelakuin apapun itu untuk misahin mereka. Padahal saya nggak mikir Adila tuh bahagia sama saya atau enggak gitu loh. Dan sekarang Rama malah celaka karena saya. Karena orang jahat ini nih, Bim. Tapi menurut saya harusnya Mbak Adila tuh bahagia Pak sama Pak Trian. Karena saya lihat juga pengorbanannya Pak Trian besar banget sama Mbak Adila. Ya harusnya Mbak Adila juga merasa beruntung, bersyukur gitu. Dan melihat pengorbanannya Pak Trian seperti apa. Saya nggak peduli lah. Mau usaha sebesar apapun itu kayak... Kalau Adila nggak bahagia sama aja lah. Kalau Adila nggak bahagia sama aja lah. Kita tenangin diri dulu ya Pak. Pak, lihat
lihat ini Pak, lihat. Apa sih? Apa? Nak Rama ini ditusuk sama orang. Karena ingin menyelamatkan temannya, Dokter Rama ditusuk orang gak dikenal Pak. Aduh gimana ini Pak? Astagfirullahaladzim. Itu temannya itu siapa? Ih Bapak tuh gimana sih? Kita tuh gak usah peduli siapa temennya. Yang harus kita peduli itu adalah Dokter Rama. Kalau sampai Nak Rama itu ada apa-apa, terus gimana? Ya udah. Sekarang kamu siap-siap, kita berangkat ke rumah sakit. Lihat keadaan Dokter Rama, ya? Iya betul. Ibu ambil tas bentar. Iya. Aduh. Dokter Rama, semoga kamu baik-baik saja. Bu, cepat Bu. Baru kali ini aku ngeliat Pak Tri yang rasa bersalah ini. Emang iya, kita berdua menikah karena terpaksa. Tapi ini juga bukan sepenuhnya salah dia.